tahu Neng sekolah sampai kapan? Tingkatannya itu apa sampai apa ya? Kelas 3 SD. Oh, Masya Allah, ternyata betul-betul masih muda ya. Muda ya. Dia Dan hanya ini- sekolah sampai kelas 3 SD, tapi dia cita-cita ingin ingin membahagiakan membahagiakan orang tua ya. Ya. Tapi Masya Allah, tentu mungkin dari setiap perjalanan bukan hanya bahagianya ya kan? Karena berbagai Tentu ada sedihnya. Kok kayaknya nih Neng cerita kayak Mendalami gitu banget ada ya. ini ya. Ada lebih banyak. Emang ada peristiwa sedih Neng selama kerja Ya sih? karena enggak sedih di sininya, maksudnya perjuangan saya alhamdulillah ya masih bisa membagian orang tua. Biar saya nggak tinggi sekolah gitu ya, biar orang mencela kayak gimana gitu nggak saya terima gitu. Oh, jadi Tapi yang ini tangis seharusnya- bahagia Iya. ini Ya, tangis bahagia ya. karena di sisi lain, Cak, Uh, saya bisa membayangkan, bisa melihat dari sifatnya Neng Madu begitu luar biasa ya, ingin membahagiakan orang tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Neng Madu. Gimana kabar kalian semua? Mudah-mudahan selalu diberi kesehatan dan dilancarkan segala urusannya oleh Allah. Amin amin ya Di Rabb. video kali ini Neng Madu mau ngobrol-ngobrol santai bersama YouTuber Arab Saudi. Sebelum melanjutkan videonya, jangan lupa ya dukungannya di like, comment, share, subscribe, dan bila ada kritik dan saran komen ya di kolom komentar. Nah sekarang Neng Madu bersama di kanan ada Papa Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya para subscribernya Neng Madu ya? Salam kenal dari Faiz Slamet. Mudah-mudahan dengan adanya silaturahmi ini kita semakin mempererat ya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Nah sebelah kiri saya ada Kak Sahabat Salam. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat dari subscribernya Neng Madu ya? Mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan oleh Allah. Amin. Di sini di kiri saya juga masih ada Kak Aida Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya para subscriber dari Neng Madu? Mudah-mudahan selalu sehat ya. Amin 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 ya Rabb. Oh iya Pas, Neng Madu mau nanya nih seputar YouTube biar ada pemasukan ya buat Neng Madu. Gimana sih biar cepat semangat gitu ya, intinya semangat dan biar nggak males-malesan terus Banyak view-nya ya. banyak view-nya gitu. Gimana nih? Kalau menurut saya kan juga salah satu subscribernya Neng Madu sebenarnya. Oh, makasih. Saya sering nonton juga videonya. Kalau menurut saya yang akhir-akhir ini sudah mulai bagus ya kontennya. Jadi kalau menurut saya kalau bikin konten jangan terlalu monoton misalnya untuk makanan saja. Iya. Tapi tidak ada salahnya walaupun memang mungkin konten fokusnya itu makanan, tidak ada salahnya sedikit-sedikit diberikan informasi-informasi khususnya tentang keadaan di Arab Saudi. Karena kenapa? Karena kita ada di luar negeri itu sangat diuntungkan dengan cara menginformasikan situasi terkini yang ada di sini, kebiasaan unik yang ada di sini, dan termasuk nuansa-nuansa yang ada di sini dan tidak ada di Indonesia. Karena kenapa? Walaupun kita ada di Arab Saudi, tapi penonton kita itu mayoritas yang banyak tetap dari Indonesia. Jadi kita tetap akan memberikan informasi terbaru. Misalnya nih contoh makanan. Kalau bisa jangan makanan Indonesia saja, tapi makanan Saudi. Sehingga orang Indonesia itu akan tertarik. Termasuk suasana. Mungkin orang memikirnya di Indonesia di Arab Saudi itu kan padang pasir yang panas, ternyata kan ada yang dingin juga, ada yang Perkebunan juga. Nah, itu kalau menurut saya sih lebih variatif saja dan Masya Allah sudah bagus sih videonya. Masya Nah, Allah. buat Dan Kak Sahabat tonton Salam, aja ya, iya. tonton aja. Buat Kak Sahabat Salam nih, gimana caranya yang Madu biar view-nya tambah banyak, terus ya kadang ada yang komen negatif ya. Itu caranya gimana sih balasnya? Cara gitu? menanggapinya Iya, mungkin menanggapinya. Sebetulnya ya kurang lebih hampir sama dengan apa yang disampaikan Iya. Cak Faiz barusan terkait dengan konten kita ya. Yang pertama yang pasti itu masalah tentang konten kita. Iya. Bagaimana sih menjadi konten kreator Iya, ya? biar diterima di masyarakat. Iya, yang tambah viewers, tambah subscriber, Iya. tentunya video-video kita diterima di publik luas, Betul, khususnya betul. dari saudara-saudari yang ada di Indonesia. Tidak ya kurang lebih dengan apa yang disampaikan beliau barusan. Jadi kita itu harus bervariatif. Ya, setidaknya
kalau kita memang fokus terhadap satu destinasi, terhadap satu masakan mungkin ya, karena di Neng Madu dari sebelum-sebelumnya mungkin lebih fokus terhadap masakan. Tapi kalau hanya sekedar masakan saja kayaknya kurang begitu bervariatif. Karena kenapa? Di Arab Saudi sendiri yang lebih mendominasi untuk YouTuber-YouTuber Arab Saudi yang paling ditunggu-tunggu, yang saya lihat hasil survei di lapangan ya, mereka itu sangat menunggu konten-konten yang ada suasana di Arab Saudi. Kalau misalnya masalah makanan sih mungkin pasti ada ya, tentang makanan-makanan yang suka dengan makanan, tapi harus ada catatan. Kalau masakan Indonesia kayaknya kita sudah kalah saing dengan konten-konten di Indonesia, karena banyak macam dan variasi untuk masakan Indonesia. Tetapi untuk masakan Arab mungkin hanya 1-2 ya yang bisa berkreatif untuk mengupload ke video-video yang punya konten seperti halnya Neng Madu. Dan Masya Allah Tabarakallah, beliau itu selalu aktif berbagi menu masakan Arab dan juga masakan Indonesia yang disajikan ke publik, khususnya bagi subscribernya dari Indonesia. Tapi betul banget yang disampaikan Cak Faiz, tidak ada salahnya, dan itu kayaknya sangat bervariatif sekali jika Neng Madu itu di sela-sela waktu, walaupun tidak ngupload tiap hari, setidaknya adalah nuansa-nuansa Arab, situasi di Arab dan suasana Arab. Karena subscriber dari Indonesia pengen tahu seperti apa sih nuansa di Arab Saudi, suasana di Arab Saudi, dan itu sangat amazing banget. Nah, Kak Ida Icena gimana nih buat Neng Madu biar tambah gimana gitu semangat, gimana kuncinya? Udah monet ya Kak Ida berapa ini, dua bulan loh. Masya Allah, kecusul, gimana kuncinya nih? Aduh, kalau nanya ke saya, sudah terwakili ya sama Pak Faiz dan juga sahabat salam. Mungkin cuman yang pesan dari saya tetap semangat. Betul. Soalnya jawabannya sudah terwakili. Semangat bikin videonya ya. Kalau saya bukan itu yang saya tanyakan. Saya tertarik kepada Neng Madu ini. Kok kayaknya hidupnya bahagia banget ya di sini. Dia bisa nge-YouTube beda dengan yang lain kan gitu. Saya lihat makan-makan terus. Emang Neng Madu itu nggak ada kisah-kisah sedihnya sih waktu jadi TKW? Wah, banyak Pak kisah sedih mah. Cuman saya nggak bisa ungkapin gimana ya, soalnya nggak tahan lah kalau ceritain yang sedih-sedih gitu. Berarti Neng Madu dulu sebelum bebas kayak gini juga pernah ini juga ya? ngalamin sedih lah kayak gimana. Cuma saya jarang publikasikan sama orang tua, nggak pernah. Saya cukup sendiri aja. Soalnya saya lihat di channelnya beliau ya, saya tidak pernah melihat siapa sih Neng Madu itu kan gitu. Cuman kan ngelihatnya makan aja gitu. Kebahagiaan terus yang saya kebahagiaan. Kalau boleh tahu nih, mungkin deh, anggaplah saya kan subscriber dia nih. Saya mewakili subscriber yang lain, ingin nanya-nanya nih. Mungkin dari sahabat salam juga ada yang ingin ditanyakan kepada Neng Madu. Sebenarnya Neng Madu dari mana? Dari Cianjur. Dari Cianjur ya. Cianjur dekat ke Sukabumi dan saya Sukabumi. Berarti ini kayak tetanggaan lah. Iya. Sudah dari tahun berapa di sini? Tahun 2005 mungkin. 2017 kalau nggak salah. 2017 di ya? Taif atau di Arab Saudi? 2015. Di Taif. Oh, di Taif. Taif. Tapi kalau di Arab Saudi? Di Arab Saudi dari umur 16 tahun saya mah. Oh, masih remaja ya. Masih orang masih sekolah, saya mah mencari rezeki, udah ngedaftar ke PT sampai ditolak di PT itu. Karena gitu. masih muda, Iya. masih Balik lagi saya ngeluarin KTP bohongan gitu, KTP TT saya. Biar diterima lagi ke PT satu lagi. Apa sih motivasinya kok sampai di bawah umur sampai kok mau berangkat ya? Apa sih motivasinya? Ya, pertama bapak saya udah meninggal karena saya nggak ada yang biayain saya sama orang tua saya ya. Kalau kakak ya udah masing-masing berkeluarga, tinggal saya sama ibu saya. Udah saya nekat aja pergi ke luar negeri, biarpun masih kecil saya nekat dengan diri saya, niat saya insya Allah saya bisa, saya bilang. Jadi ini sahabat nih, saya wakilin para subscribernya dari Neng Madu ya, bahwa biar kita juga tahu siapa sih sebenarnya beliau itu. Jangan cuma nanya kita bagaimana pengen maju, bagaimana YouTubernya, kita balik aja sekarang. Kita nanya, kayaknya saya penasaran nih. Malah saya balik sekarang, dia mau nanya kita, saya nanya dia sekarang. Kita aja dengan pertanyaan biar bisa kan saya yang nanya Pak, gimana daripada nanya ke saya ini gimana? Saya punya kewajiban untuk nanya. Saya juga punya kewajiban untuk nanya juga, karena penasaran juga sih. Kita penasaran. Kayak ini cendana saya Pak, masa nggak nanya?
Ternyata di balik Neng Madu yang makan kita kan melihatnya happy banget tuh. Ternyata ada kisah-kisah yang Bahkan kisahnya lebih menyedihkan dari kita. Itu berarti dari umur 16 ya ke sini? 16 tahun. Itu langsung ke Taif atau kemana? Ke Kuwait. Oh, ke Kuwait. Padahal yang saya tahu itu di negara Kuwait itu tidak kerjaannya tidak mudah dan memang harus benar-benar kita mempunyai tenaga yang kemana saja sih dari umur 16 itu ke Kuwait, Damam, Riyadh, Dubai. Ya kesini akhirnya. keren. Kecil-kecil tapi udah penjelajah. Udah jelajah. Tua di Saudi Pak. Cabai rawit ya. Oh, betul, dia udah 5 negara. Bukan 5 negara sih. 3 negara tapi kota-kota beda ya. Dan terakhir di Taif. Senangnya apa sih Neng untuk ya senangnya bisa ngebagain orang tua sampai sekarang. Saya sampai orang tua saya ya maksudnya bahagia lah gitu ya. Saya bangga banget bisa ngebayaan beliau gitu ya. Nggak bangga dengan diri saya, oh apa saya sedih gimana saya nggak sekolah apa gimana, enggak, saya bangganya ngebahagiain orang tua sampai sekarang gitu. Iya, senangnya. Kalau boleh tahu Neng sekolah sampai kapan? Tingkatannya itu apa sampai apa ya? Kelas 3 SD. Oh, sama ternyata betul-betul masih muda ya. Muda ya. Dia Dan hanya sekolah sampai kelas 3 SD tapi dia cita-cita ingin ingin membahagiakan orang tua ya. Iya. Tapi Masya Allah, tentu mungkin dari setiap perjalanan bukan hanya bahagianya ya kan, tentu ada sedihnya. Kok kayaknya nih Neng cerita kayak gitu ada ini ya. Emang ada peristiwa sedih Neng selama kerja ya, sih? Karena enggak sedih di sininya, maksudnya perjuangan saya alhamdulillah ya masih bisa membagiin orang tua. Biar saya nggak tinggi sekolah gitu ya, biar orang mencela kayak gimana gitu nggak pasti terima gitu. Jadi ini tangis bahagia ini, tangis bahagia karena di sisi lain saya bisa membayangkan, bisa melihat dari sifatnya Neng Madu begitu luar biasa ya, ingin membahagiakan orang tua. Karena saya lihat, saya sendiri ini melihat posisinya sebagai Neng Madu di usianya yang sangat belita ya, maksudnya di usianya yang masih bukan balita sih, masih sangat muda ya, belia. Di usia yang sangat belia, umur 16 tahun, dan bahkan untuk saat ini menurut dari Neng Madu barusan katanya masih di kelas 3 SD sudah berhenti, dan di umur yang 16 harus menjadi merantau ke negara lain. Tentunya itu sangat risiko yang sangat luar biasa ya. Kalau tidak ada keinginan yang kuat dan kemauan yang sangat luar biasa. Ya sebelum ke Saudi juga saya kan ke Jakarta kerja. Oh, kerja. Oh iya, 11 tahun tuh saya kerja di Jakarta. Oh, gitu. Dari umur 11 tahun iya, sudah sebelum ke Saudi. Jadi ini sahabat ya, khususnya bagi orang tua juga, atau contoh bagi kita yang calon-calon orang tua, kita itu tidak bisa membedakan antara anak yang pendidikan tinggi atau sarjana dengan yang tidak lulus SD juga. Walaupun memang dari segi pendidikan mungkin berbeda, tapi kalau segi kasih sayang, kadang ada yang anak kita sudah sekolahkan, udah sarjana, malah kita dijadiin pembantu kan, malah tidak peduli. Dan saya sangat salut kepada Neng Madu ini, walaupun tidak sampai lulus ya karena ekonomi seperti diceritakan, akhirnya dia bisa bekerja dan bahagian orang tua. Itu kayaknya tujuan utama juga untuk semua para sejarawan ataupun para TKW TKI, itu tujuannya hanya ingin membahagiakan, mensukseskan keluarga. Dan beliau sampai menangis karena bahagia sudah sukses ya untuk membahagiakan belum punya keluarga. apa-apa, yang penting orang tua saya bahagia. Tapi gini nih Neng, mungkin sebagai gambaran juga bagi kita dan bagi para sahabat, para subscribernya Neng Madu yang ingin yang menonton videonya, apa sih di tempat mana sih Neng Madu itu memiliki kenangan yang selama bekerja itu yang mungkin Neng Madu tidak bisa lupakan sampai saat ini? Di Damam Pak. Di Damam. Di Damam itu makan pun sepiring itu mau cukup nggak cukup. Kadang saya ngambil telur di Talagia itu di kulkas ya, dihitung sama majikan. Saya kadang pengen Indomie, kadang nyuri di hamam, di kamar mandi gitu, pengen Indomie. Pokoknya sedih banget, pokoknya dari situ saya, ya Allah, mungkin saya ini cobaan ya, ujian, mungkin saya gimana kuat apa enggaknya menghadapi cobaan ini, insya Allah saya bisa gitu. Ya dari situ saya nggak bisa ngelupain perjuangannya, ya Allah. Oh jadi anggaplah majikan waktu itu agak pelit ya? Oh pelit banget, jam 4 itu harus bangun Pak, 4 subuh itu.
Tapi sebenarnya banyak sih seperti itu. Tapi kalau majikan nggak ganggu ya? Enggak, majikan nggak ganggu, cuma majikan perempuan yang lebih jahat banget gitu sama saya tuh. Berbagai kisah ternyata ya. Saya Jadi lihat tidak mudah Ya ya. mudah banget. saya hanya kadang itu sedih ya ketika mendengar hal itu. Kadang saya hanya sekelumit mendengar cerita kisah-kisah para TKW yang sangat menyenangkan. Kadang itu ketika mendengar suatu hal yang terjadi para saudari-saudari kita mengalami hal-hal yang seperti yang diceritakan, itu kayak sampai nggak Dada iya, ya. sesek dada gitu, Cak Faiz. Dan di Damam itu kuat berapa tahun kalau boleh tahu nih? Alhamdulillah 3 tahun. Masya Allah, dengan Iya. keterbatasan. Saya Iya. iya. Karena rumahnya juga gede, nggak bisa kemana-mana, penjaga di mana-mana, kan rumahnya gede banget. Ya udahlah, saya bertahan demi Apa lihat yang membuat bertahan sampai 3 tahun? Ya orang tua itu tiap hari kadang nelpon, saya nyuri-nyuri juga dari teman, kan punya HP, saya nyuri-nyuri pengen nelpon ke orang tua. Ya itu nasihat orang tua, sabar. Yang penting gaji lancar nomor satunya. Tapi gaji lancar. Alhamdulillah kalau gaji lancar. Disitulah ada kekurangan Iya. kelebihannya. Iya, itu. Terus untuk masalah gangguan-gangguan dari majikan Neng selama di Arab Saudi, pernah nggak yang majikan dari Neng itu mengganggu Neng? Ya pernah mengganggu, pernah mencolek-colek. Ya Itu gitu. yang di mana Yang di itu? mana? Yang di Taif itu. Oh, di sini Iya, sudah ya? iya. Ya karena yang di Damam katanya Damam majikannya baik. alhamdulillah jarang ketemu sama majikan laki-laki. Gimana sih kalau boleh Kalau tahu ini ini. ceritanya pengalaman yang terjadi ke Neng itu? Ya itu Awalnya pernah gitu. awalnya ya suka senyum-senyum pertamanya. Terus dia ngasih hadiah katanya. Ini buat kamu katanya, hadiah. Saya bilang, ya pertama saya awal-awalnya terima karena pikir saya ini buat belanja lah, lumayan buat beli sabun, biar nggak ngeluarin uang gaji. Saya bilang ya itu. Dari pertama 2 sampai 4 kali dia ngasih, terakhir itu ya itu akhirnya ada maunya. Maunya itu gimana? Ya itu anak habik. Saya Oh, suka saya kamu suka katanya gitu. Saya bilang, oh selama ini berarti kamu ngasih hadiah ke aku, suka sama aku. Enggak, saya bilang. Tapi nggak sampai maksa ya? Ya pernah maksa sampai meluk saya kenceng, saya sampai teriak, itu nggak ada orang pun, anak-anak pada tidur. Pernah maksa itu. Saya bilang kalau kamu macam-macam lagi saya pulangin saya atau saya laporin ke istri kamu. Saya dari situ dia takut. Jangan katanya, jangan lapor istri saya katanya. Maafin saya. Ya udah dari situ dia nggak bikin ulah lagi ke saya. Itu Masya Allah sahabat. Agak sadis ya. Iya, memang sih. Tergantung kitanya sih, Pak. Jadi itu salah satu bentuk pengalaman dari Neng Madu ya. Jadi tidak hanya tampak dia sering makan dan dia menunjukkan bahwa dia bahagia, tapi di balik itu banyak sejarah yang awalnya memang ada sedihnya, ada sukanya, dan seperti yang diceritakan oleh Neng Madu barusan. Ini saya mewakili dari sahabat-sahabat semuanya. Memang sengaja saya balik karena dia jarang sekali untuk cerita tentang dia di channelnya ya. Iya, kalau beliau ini sering banget nanya sama kita. Sekarang kita balik. Oke, ini mudah-mudahan bermanfaat ya. ya, tentunya untuk para teman-teman TKI ataupun TKW ini mudah-mudahan menjadi pelajaran untuk kita Betul sekali. agar lebih berhati-hati ya untuk para TKW yang bekerja di Arab Saudi, wabil khusus umumnya yang ada di Arab Saudi, tetap waspada. Selama kita bekerja, lakukan yang terbaik, berikan pelayanan yang terbaik, dan insya Allah selama kita istiqomah memberikan pelayanan yang terbaik, insya Allah juga majikan akan memberikan servis yang Betul terbaik. sekali. Yang penting tergantung dari diri kita menjalaninya. Oke. Intinya jangan menganggap rendah ya ketika kita berada di Arab Saudi. Ternyata banyak rintangan, halangan yang harus kita lalui. Itu demi keluarga Itu semua demi ya. keluarga semua. Contohnya Neng Madu sampai dipaksa-paksa, sampai dipeluk-peluk Iya, katanya. sampai makan nyuri-nyuri. Iya, padahal mungkin tadinya dia itu ngasih, ya majikannya ngasih itu dikira dia majikannya baik. Baik. Ternyata di balik kebaikannya itu Ada maunya. Ada maunya Ada juga. Dan bahkan mungkin untuk Kaidah Channel juga banyak punya pengalaman. Tapi Iya. karena mungkin biar nggak durasinya nggak Iya, tahu. iya. Kalau kisahnya diungkapin bisa Iya. 5 hari mungkin. Masya Allah. tanya lika-liku Pak. Oke, biar tidak terlalu panjang karena kita sudah berhasil menanyakan profil dia, biar Udah, dia yang nenek, nutup. bukannya saya yang nanya sama mereka. Biar kita juga tahu. Iya. Jadi kita tidak ingin memancing untuk Neng Madu ini Betul. untuk bersedih, tapi untuk berbagi lah. Ternyata di balik kebahagiaan juga Ada kesedihan. kesedihan yang Udah, sangat oke. luar biasa. Udah, terima kasih ya udah menonton sampai selesai video ini. Walaupun di prank ya. Walaupun di prank. Ini saya mau nanya sama beliau-beliau ini, malah saya yang ditanya gimana. Prank.
kan gitu. Oke. Dan bila video ini bermanfaat, share ya ke media sosial kalian yang punya. Mungkin di sini juga kita pamitan ya Pak ya. Oke. Dari Kota Taif, kita pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.